Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Keluarga Kristen. Puji Tuhan, karena kasih setianya kita diberkati, kita ditolong Tuhan menikmati hari baru. Kita bisa bangun pagi ini karena Allah menopang kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita berdoa. Terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kebaikan-Mu untuk setiap kami. Dalam kelelahan dan kelemahan kami diberkati Tuhan untuk beristirahat. Kami diberkati dan ditolong Tuhan untuk menikmati pemulihan-pemulihan dalam tubuh kami. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memerlukan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus setiap kami yang bersama-sama merenungkan firman ini, Tuhan berkatilah. Tuhan tolong untuk kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mau merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya dengan tema keluarga Kristen yang membangun rumah bersama Tuhan. Menjadi keluarga Kristen yang membangun rumah bersama dengan Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk kita. Demikianlah firman-Nya. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu-waktu ini banyak orang mendesain rumahnya, membangun rumahnya dengan dasar untuk dilihat orang baik. Banyak orang saat ini, karena ini era digital, era media sosial yang begitu pesat, banyak orang membangun rumahnya untuk indah. Saat dibuat konten, saat dibuat foto, saat apapun, orang ingin menunjukkan bagaimana rumah itu terlihat elegan, terlihat cantik, terlihat enak dipandang dan macam-macam. Sehingga juga banyak orang akhirnya membangun rumahnya, mendesain rumahnya, memperindah rumahnya dengan barang-barang yang terlihat cantik. Dan mungkin harganya tidak terlalu mahal sehingga rumah yang terlihat sudah mulai tidak baik, terlihat tidak mulai indah lagi, rumah ini terlihat membosankan, maka orang mendesain, merenov, membangun atau menata rumahnya dengan barang-barang yang saat ini juga terlihat indah. Tapi Bapak Ibu tahu kualitasnya. Suatu hari saya membeli vas bunga yang saya lihat itu sangat bagus dan ini menarik. Tapi Bapak Ibu, ya harganya pastilah tidak terlalu mahal dan sangat tidak mahal. Saya membelinya dan saya pasang di tempat untuk meja belajar saya, dan Bapak Ibu tahu tidak sampai 1 tahun waktu saya mau saya bersihkan, ternyata barang ini udah rapuh banget gitu. Terlihat indah tapi tidak kuat. Ya, saya langsung bilang, ya ada harga, ada kualitas. Hanya supaya terlihat bagus tapi tidak memiliki kekokohan. Bapak Ibu, ini salah satu contoh saja. Hanya sebuah vas bunga. Banyak sekarang ini dengan desain-desain atau dekor-dekor ruangan demi ruangan rumah Bapak Ibu menjadi terlihat lebih cantik waktu di foto atau di gambar. Dan mungkin kalau orang datang juga bisa lihat, it's a very beautiful.
Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan rumah yang sebenarnya? Mazmur 127 ini berbicara juga tentang rumah yang berasal dari kata bait, yang artinya rumah, tempat kediaman atau tempat tinggal, tapi juga merupakan gambaran dari kehidupan rumah tangga kita. Saat-saat ini sedang ada musim yang ekstrim, ada cuaca yang angin begitu kencang, luar biasa. Kemarin di Sidoarjo baru terjadi juga ada hujan angin. Saya melihat dalam perjalanan pelayanan itu beberapa pohon tumbang roboh. Ada rumah yang atapnya juga sudah terbawa oleh angin. Bapak Ibu Saudara, hal ini apa yang dimaksudkan dalam Mazmur 127? Kalau kita mau belajar tentang keluarga Kristen yang membangun rumah tangga bersama dengan Tuhan, apakah maksudnya membangun rumah tangga ini maksudnya rumah tangga kehidupan kita atau juga termasuk rumah yang dimaksudkan dalam Mazmur 127? Karena ini menggunakan kata bait. Bait ini juga menunjuk kepada tempat kediaman. Bapak Ibu Saudara, hal ini mengajak kepada kita pada saat kita membangun rumah juga secara fisik. Membangun rumah secara fisik. Hal ini Tuhan mau mengingatkan bahwa bagaimana orang-orang percaya membangun rumahnya ini juga harus bersama dengan Tuhan. Membangun tempat kediamannya juga bersama dengan Tuhan. Jangan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, saat ini membangun rumah hanya supaya terlihat baik di depan orang atau baik di gambar. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus bijaksana, karena membangun rumah yang hanya terlihat cantik itu tidak permanen, itu sangat rapuh, itu bisa diterpa oleh angin, itu bisa gampang hancur. Maka sebagai anak-anak Tuhan diingatkan juga, Raja Salomo juga ya menuliskan bagaimana seseorang waktu mau membangun rumah harus duduk diam membuat anggarannya dengan baik. Nah, Bapak Ibu, bagian ini mengingatkan kepada orang-orang percaya saat membangun rumah bukan hanya sekedar membangun, tetapi harus bertanya dengan Tuhan, harus mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Sia-sialah kamu membangun rumah, sia-sialah tukangmu membangun rumahmu jika kamu tidak bertanya dengan Tuhan. Jika bukan Tuhan yang membangun, rumah itu bisa tidak banyak bermanfaat. Sekali lagi ya, rumah itu bisa banyak tidak bermanfaat, manfaatnya tidak banyak, tidak menjadi berkat bisa. Karena rumah itu hanya dibangun dengan keegoisan kita dan untuk keinginan kita. Mari saat kita membangun rumah, memperkokoh rumah kita, memperbaiki rumah kita, yang sudah mungkin ada bagian yang bocor, ada bagian yang perlu diperbaiki. Ayo mulai hari ini membangunnya bersama dengan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama dituliskan beberapa ayat bagaimana Allah memberitahukan kepada bangsa Israel yang hendak membangun rumah Allah, yang hendak membangun bait Allah. Tuhan mengingatkan bagian-bagian atau bilik-bilik atau kamar-kamar yang harus dibuat saat membangun rumah. Ada kamar-kamar, ada ruang Maha Kudus, ada ruang pelataran, ya, ada tempat di mana umat, ada di mana tempat itu ada untuk khusus untuk Tuhan, bersama dengan para imam melakukan penyembahan. Pada saat membangun bait Allah, Raja Daud ya juga bertanya dengan Tuhan dan Tuhan memberikan petunjuk. Pada saat pembangunan bangsa Israel bersama dengan Musa, dalam kitab Keluaran dijelaskan dan bagaimana mereka harus membangun sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bagian firman Tuhan itu ada di dalam Keluaran pasal 25 ayat 9 dan ayat yang ke-40. Menurut segala yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh untuk kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ingatlah ayat yang ke-40, ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Bapak Ibu Saudara,
Jangan berpikir Tuhan kita itu Tuhan yang tidak mengerti tentang konsep bangunan. Allah itu adalah Allah yang agung, Allah yang ajaib. Bapak Ibu ingat waktu di kitab Kejadian Bapak Nuh, ya, air bah mau turun, Tuhan memberitahukan kamu harus membangun bahtera itu, karena bahtera itu akan menjadi tempat tinggal mereka, ya sekalipun nomaden, ya sekalipun hanya sementara, tidak untuk selamanya, itu dipakai 1 tahun lebih 2 bulan, ya. Itu Tuhan katakan kamu harus membangunnya dengan 3 lantai, ya, bawah, tengah, dan atas. Lalu apakah cukup itu? Mungkin binatang melata di bawah, terus nanti burung-burung dan binatang darat di tengah, lalu Nuh dan keluarganya di atas. Oh, tidak demikian. Tapi Tuhan katakan harus berpetak-petak. Petak-petak itu berkamar-kamar. Ada bagiannya sendiri-sendiri. Tidak boleh dicampur-campur. Bapak Ibu perhatikan betapa agung Tuhan kita. Maka sia-sialah kita membangun rumah jika kita tidak bertanya dengan Tuhan. Karena Tuhan itu desainer agung. Bapak Ibu Saudara, saat Bapak Ibu Saudara membangun rumah, oh Bu, rumah saya tidak besar, rumah saya kecil, tapi duduklah, bicaralah dengan Tuhan, tanyakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku mau membangun rumahku, aku mau menata rumahku, bagaimana aku harus menatanya? Adakah bagian-bagian yang harus aku buat di rumahku? Kamar untuk keluarga, ruangan atau petak-petak, kamar untuk anak. Pernahkah kita berpikir menyiapkan kamar untuk tamu yang akan bisa menjadi tempat istirahat kalau ada keluarga yang datang? Ada hamba Tuhan yang sedang dalam perjalanan, sedang mengunjungi dan mendoakan, seperti perempuan di masa Elia. Adakah kita memikirkan ruangan untuk kita sebagai keluarga Kristen, menyiapkan satu ruangan untuk kita berdoa khusus bersama dengan keluarga? Berpetak-petak, bertanya dengan Tuhan, duduk bersama dengan Tuhan, maka rumah itu akan menjadi berkat. Perempuan Sunem yang menyiapkan ruangan untuk hamba Tuhan istirahat dan menginap, dan saat itu terjadi sesuatu di rumahnya, anaknya mati dan di sana didoakan dan mengalami mujizat. Di rumah itu terjadi mujizat, di rumah itu terjadi pertolongan Tuhan. Ternyata ada di masa perjanjian lama juga. Ada Lydia di masa perjanjian baru yang memberikan rumahnya untuk menginap Rasul Paulus dan hamba-hamba Tuhan. Zaman ini zaman modern. Rumah minimalis, hanya untuk diri sendiri. Bahkan keluarga datang tidak bisa. Kenapa? Sebenarnya dasarnya karena sangat individu. Gak boleh orang lain tahu. Gak boleh orang bersama-sama. Kita hanya hidup egois untuk diri sendiri. Sia-sialah kamu membangun rumah, sia-sialah usahamu membangun rumah jika rumahmu engkau tidak bangun bersama dengan Tuhan. Rumah di bumi ini sementara, hidup kita juga hanya sementara, tapi biarlah rumah kita juga menjadi berkat dan Tuhan dimuliakan. Rumah kita menjadi tempat di mana Tuhan juga berdiam, ada tempat di mana kita bisa berdoa, dan mungkin itu kamar kita bisa juga. Tapi bisa juga dibangun satu ruangan kecil, kamar di mana kita bisa menangis dengan Tuhan, bisa menikmati suasana dengan Tuhan. Ada musik mengalun di sana, bisa saja. Tanyakan dengan Tuhan, duduklah dengan Tuhan, supaya usahamu membangun rumahmu tidak sia-sia. Supaya usahamu membangun, mendesain rumahmu tidak sia-sia, tapi menjadi berkat. Bapak Ibu, teks ini kita akan bahas lebih lanjut dalam hari-hari ke depan. Yang pertama kali ini, bagaimana kita harus membangun rumah tangga bersama dengan Tuhan, membangun rumah dengan duduk bersama dengan Tuhan, bertanya dengan Tuhan, tanyakan bagaimana petunjuk Tuhan, bagaimana modelnya Tuhan, bagaimana kehendakmu Tuhan untuk rumah kami. Duduk, bertanya dengan Tuhan, tanyakan apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya kerjakan? Ada bagian-bagian jadi bagian kita. Yang terakhir, mintalah kepada Tuhan untuk ditemani dalam membangun rumah itu. Mintalah untuk Tuhan perhatikan. Mintalah untuk Tuhan tolong. Tuhan, dananya kurang. Tuhan, ini seperti inikah? Bertanya dan terus berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan ada di rumah kita, sehingga rumah itu
bukan menjadi rumah yang hanya untuk diri sendiri, tapi rumah yang kuat, rumah yang diberkati Tuhan, rumah yang limpah dengan mujizat Tuhan, rumah yang banyak mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita membangun rumah tangga kita bersama dengan Tuhan? Kita nikmati hari esok. Hari ini mari kita bersama belajar untuk membangun rumah kita bersama dengan Tuhan. Ada desain-desain yang jangan sampai itu hanya menghabiskan uang, karena itu hanya sementara dan hanya terlihat baik. Manajemen keuangan kita dengan baik, karena rumah itu kita bangun bersama dengan Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat untuk kita. Bagaimana menata rumah kita untuk menjadi berkat, bagaimana menata rumah kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nikmatilah Tuhan di tengah-tengah rumahmu, di kediamanmu. Bukan yang besar, tapi rumah yang diberkati Tuhan. Bukan rumah yang mewah, tapi rumah yang berlimpah pemeliharaan Allah. Selamat menikmati tempat kediamanmu sebagai tempat kediaman Tuhan, sehingga rumahmu bukan menjadi rumah yang sia-sia, tapi rumahmu tempat menikmati kehadiran Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berkaryalah, bekerjalah bersama dengan seisi rumahmu. Engkau, Bapak Ibu Saudara, anak-anakmu hari ini menjadikan Tuhan sebagai teman kita, dan di rumah kita menikmati Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkau Allah ternyata memperhatikan hidup kami, hidup tempat kediaman kami. Tuhan tolong bagaimana kami harus merawatnya, membersihkannya. Tuhan tolong kami untuk mendesainnya. Tuhan tolong kami untuk menjaganya dalam kemurahan-Mu, sehingga tempat kediaman kami menjadi tempat yang penuh berkat, tempat kediaman kami, tempat yang memuliakan Allah. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan hari ini, Tuhan berkati. Apa yang saudara-saudara kerjakan di kantor, di rumah, di tempat kerja, Tuhan berkati. Tuhan yang sakit mereka sembuh, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lelah Tuhan kuatkan. Mereka yang dalam pergumulan Tuhan Allah menolong. Kami berdoa apa yang mereka kerjakan hari ini mendatangkan berkat untuk kebutuhan hidup mereka, dan untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk mereka lakukan hari ini. Berkati ya Allah, ini hidup kami demi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkarya dan menikmati berkat Allah di dalam rumahmu. Amin.